Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di segmen yang kedua ini dan kita masih membahas tentang dampak buruk dari kemaksiatan. Kita sudah mengawali perjumpaan kita di kesempatan yang berbahagia ini dengan mengulang kembali bukti nyata tentang satu kebaikan yang melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di belakangnya. Contohnya tadi yang sudah kita sebutkan adalah menghadiri majelis ilmu. Dari satu kebaikan yaitu menghadiri majelis ilmu, lahir di belakangnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sudah kita sebutkan tadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tambahkan satu lagi di antara keutamaan atau kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita hadir di majelis ilmu adalah mendapatkan kebaikan dari tersenyum kepada sesama muslim. Tersenyum kepada sesama muslim itu merupakan sebuah perkara yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Asy-Syaikh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari muslim yang akan kita temui di majelis ilmu. Mulai dari ketika kita memasuki tempat majelis ilmu itu sendiri. Kalau seandainya majelis ilmu itu dilaksanakan di masjid, maka mulai ketika kita memasuki pekarangan masjid, kita akan bertemu dengan saudara muslim. Kemudian kita pun tersenyum kepadanya. Maka senyum kita tersebut kepada muslim itu sendiri bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun akan tersenyum kepada orang yang kedua. Kita pun akan mendapatkan nilai sedekah yang kedua. Kemudian kita pun akan tersenyum kepada orang yang akan kita temui, orang yang ketiga. Dan kita pun akan mendapatkan nilai sedekah dari senyum yang kita berikan kepada orang yang ketiga dan seterusnya kaum muslimin sekalian. Jadi begitu luar biasa keutamaan yang akan kita dapatkan dari satu kebaikan, yaitu menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu istiqomah dan semangat menghadiri majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh buruk dari kemaksiatan. Pengaruh buruk kemaksiatan. Hal ini sudah dijelaskan juga oleh Al-Imam Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Perkataannya sudah kita sebutkan di kesempatan yang lalu. Beliau mengatakan, wa idza ra'aitar rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Dan ketika engkau melihat seseorang mengerjakan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, anna laha, bahwa di sisi satu kemaksiatan tersebut terdapat kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang sangat banyak yang akan mengiringi satu kemaksiatan ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengaruh buruk dari kemaksiatan. Satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang sangat banyak di belakangnya. Hal ini telah dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau mencontohkan di antara kemaksiatan yang memiliki pengaruh buruk
Bahkan kemaksiatan ini memicu seseorang ketika mengerjakannya untuk terjerumus mengerjakan kemaksiatan yang lainnya. Apa itu? Kemaksiatan tersebut adalah musik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musik merupakan pemicu terjadinya kemaksiatan yang sangat banyak. Hal ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan wal ma'azif ya khamrun nufus. Dan ma'azif di sini bisa diartikan dengan dua penafsiran. Yang pertama, musik itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian yang kedua, maksud dari musik adalah alat-alat yang bisa mengeluarkan suara musik. Itu juga disebut dengan ma'azif. Jadi intinya kaum muslimin sekalian, wal ma'azif, musik dan alat-alat yang bisa mengeluarkan musik, ya, atau suara musik, hiya khamrun nufus. Dia adalah pemabuk jiwa atau sebab mabuknya jiwa. Sebab yang menyebabkan jiwa itu akan menjadi mabuk. Kemudian beliau menjelaskan atau beliau melanjutkan perkataannya, taf'alu bin nufus a'zam mimma taf'alu humayyal ku'us. Pengaruh yang diberikan oleh musik untuk jiwa, pengaruh buruk pastinya, itu lebih dahsyat kaum muslimin sekalian dibandingkan pengaruh buruk yang diberikan oleh gelas-gelas panas yang berisi khamar. Ya, beliau mengatakan apa? Pengaruh buruk yang diberikan oleh musik itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat, ya, pengaruhnya terhadap jiwa dibandingkan pengaruh buruk yang diberikan oleh khamar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kenapa, ya, kok bisa musik itu pengaruhnya lebih besar, lebih dahsyat, ya, kepada jiwa itu sendiri dibandingkan dengan khamar. Beliau jelaskan di sini, fa idza sakiru aw sakaru bil aswat halla fihim asyirku wa mala ilal fawahish wa ilal zulm. Beliau jelaskan sebabnya adalah ketika seseorang telah mabuk dengan musik, mabuk dengan mendengarkan lantunan-lantunan nyanyian yang diiringi dengan musik contohnya, ya, atau musik itu sendiri, maka halla fihim asyirik. Mereka akan terjerumus kepada kesyirikan. Mereka akan terjerumus kepada kesyirikan. Nah, ini salah satu di antara sebab yang menyebabkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya pengaruh musik terhadap jiwa, ya, itu lebih dahsyat dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh khamar. Kenapa? Karena musik bisa menjerumuskan manusia untuk melakukan kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kenyataan yang kita lihat sekarang ini betapa banyak di antara penggemar musik, pecinta musik, bahkan pemain musik, bahkan mereka, ya, termasuk di antaranya adalah kaum muslimin itu sendiri yang mencintai musik, yang menggemari musik. Mereka itu menjadikan kecintaan mereka kepada pemain musik itu sendiri itu lebih besar kecintaannya dibandingkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Dan ini merupakan kesyirikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan walaysa syai'un minhu maghfurun faminhu asyirku billah fil mahabbah wat ta'zim. Beliau mengatakan syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit pun diantaranya adalah menyekutukan Allah di dalam mahabbah, di dalam kecintaan dan
pengagungan. Kemudian beliau contohkan di sini, ayyuhibba makhluqan kama yuhibbullaha subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah ketika seseorang mencintai makhluk, itu sama kecintaannya seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, menegaskan, fahadha minasyirk. Ini termasuk dari kesyirikan. Alladzi la yaghfiruhu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni perkara tersebut ketika seseorang tidak sempat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia meninggal dunia. InsyaAllah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.